tahun ini semua madrasah mestinya harus sudah pengisian online semua ya. Tapi karena mungkin ini belum di fintech sehingga masih manual ya Bu ya. Tapi tetap mengisinya menggunakan aplikasi yang dari Kanwil. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap madrasah dalam mengajukan anggaran BOS RKAM itu harus didasari EDM. Tanpa ada EDM yang disusun secara bersama-sama, itu nanti ditolak. Anggaran itu akan tertunda, akan tidak bisa dikeluarkan apabila EDM itu belum disusun masing-masing madrasah. Baik yang online maupun yang manual, tetap mengajukan anggaran itu anggaran berarti semester 1 ya. Semester 1 di Januari ini harus didasari oleh EDM. BOS itu ada dua tahap ya. Tahap 1 dan tahap 2. Dalam penyusunan EDM RKAM dan dalam penyusunan EDM dan RKAM itu menggunakan tahun anggaran. Gitu ya. Menyusun EDM menggunakan tahun anggaran. Karena menyusun EDM sebagai dasar RKAM, berarti menyusun RKAM juga menggunakan tahun anggaran. Tahun anggaran itu dimulai dari Januari sampai Juni. Itu kalau di tahun pelajaran kan semester berapa Bu? 2. Juli, Desember itu semester 1. Berarti semester 2, semester 1. Tapi kalau tahun anggaran semester tahap 1 dan tahap 2. Tetap tahap 1-nya diawali dari Januari. Kebalikannya gitu ya. Iya. Tahap 1 ya. Ini nanti tahap 1. Nah, Bapak Ibu dalam mengisi EDM RKAM ini terbaca panggil itu pengawas atau fungsi pengawas memberikan pembinaan bagi madrasah yang menjadi binaannya dengan cara memberikan masukan kepada madrasah binaannya terhadap EDM yang telah diisi madrasah atau sekaligus bersama-sama dalam pengawas dalam menyusun EDM. Yang kedua, melihat kesesuaian antara EDM dan RKAM terutama dalam penentuan subkegiatan yang menjadi prioritas. Jadi nanti madrasah dari semester 1 atau dari tahap 1 sampai ke tahap 2 itu disusun sekarang langsung di EDM. Itu tadi akan ada sub kegiatan ya Bu ya. Itu disusun sekarang untuk 2 tahap. Yang ketiga ini memberikan masukan bagi madrasah dalam proses tata kelola keuangan madrasah binaannya mulai dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga tata kelola keuangan madrasah sesuai dengan arahan kebijakan yang telah diterapkan Kementerian Agama. Jadi yang utama bagi Bapak Ibu yang nantinya akan menyusun RKAM itu juknis jangan sampai ditinggalkan, pokoknya pakai juknis lah. Juknis itu jangan sampai ditinggalkan. Mau lanjut? Bisa itu dibaca tuh. Iya. Nggak bisa jalan ini toh. Dipindah laptop mungkin di copy atau begitu. Iya, apa pindah situ? Ini
baru bisa. Aneh ya ini ya. Itu juga bisa malah bisa. Ya, ini tadi ya, sekarang ini. Makanya. Didamping aja situ. Iya. Iya. Operator. Yang baru saya ini sih. Iya. Ini evaluasi dari madrasah merupakan suatu proses penilaian, ya, menilai sekaligus memetakan. Memetakan itu bahasa Jawanya metanilai ya. Memetakan mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat madrasah berdasarkan indikator. Jadi nanti dari kegiatan awal tahun pelajaran atau dari Desember lah semester 2 itu yang akan dilakukan itu nanti namanya sub kegiatan atau indikator-indikator. Poin apa saja gitu loh. Ditulis pokoknya semua yang akan kita lakukan itu ditulis semua. Nanti setelah ditulis semua baru diurutkan dalam skala prioritas. Diurutkan. Itu dalam menentukan indikator mengacu pada 8 standar nasional atau SNP melalui EDM. Madrasah dapat mengetahui kondisi saat ini yang perlu ditingkatkan. Jadi nanti dalam memberikan nilai di EDM itu memang diminta tidak perlu mengada-ada. Kalau jelas tadi sudah mengisi 60, itu betul-betul berdasarkan data dukung yang sudah ada. Data dukung. Kalau penilaian, ini kan bukan, ini evaluasi ya. Kalau penilaian itu buktinya adalah dokumen. Ada kegiatan, tidak ada dokumen, berarti dianggap tidak ada kegiatan. Tapi kalau evaluasi itu ada kegiatan, dokumen harus dibuat, gitu loh. Jelas ini ya. Kita mengevaluasi kegiatan kemarin 1 tahun. Ada kegiatan ini, tapi dokumennya ketinggalan belum dibuat. Nah, makanya diusahakan dibuat gitu loh. Itu kalau mengevaluasi. Sebenarnya kegiatan ini sudah berjalan, dokumen mana yang belum disusun gitu loh. Itu hari ini dirinci atau dipetakan atau dipetani lah ya, mana-mana dokumen-dokumen mana saja yang belum pelaksananya sudah berjalan tapi dokumennya belum ada. Jadi nanti betul-betul real. Tapi bukan tidak ada kegiatan mengupayakan dokumen, bukan gitu loh. Jelas ya. Kalau penilaian kan kadang-kadang mengutamakan dokumen tidak ada kegiatannya. Nah, itu kalau penilaian. Tapi kalau evaluasi ada kegiatan, ada dokumen. Bukan ada dokumen tidak ada kegiatan, itu bukan. Kenapa? Karena ini berbasis anggaran. Itu nanti yang akan diajukan. Tapi kadang-kadang sekolah kan kita-kita ya. Malah anggaran bisa dikotak-atik pakai dengan anggaran seperti itu. Tapi tidak kepengenan. Yang kedua ini dalam mengisi EDM di aplikasi ya harus terintegrasi dengan aplikasi EMIS. Harus terintegrasi dengan aplikasi EMIS. Contoh misalkan ya, madrasah ini EMIS dari siswa, jumlah siswanya harus sesuai, jumlah guru harus sesuai, kualifikasi guru sesuai, kemudian perbedaan nilai kekayaan madrasah dari mulai meja kursi, kemudian laptop dan seterusnya, WiFi harus sesuai. Kalau di EMIS-nya skala sarana prasarana misal ini baik,
kok dengan menilai mengisinya cukup, nah ini berarti kok tidak sinkron, tidak sinkron. Di emisnya A amat baik, tapi ternyata begitu ngisi di aplikasi EDMRCAM hanya baik saja itu loh. Kalau Pak Dia. Bikin EDMRCAM menilai kinerja madrasah berdasarkan 8 standar. memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan madrasah, dipetakan. Madrasah punya kekuatan apa, kelemahannya apa, peluang dan tantangannya apa. Ini yang paling mendasar ya kekurangan guru ya. Mendasar sekali. Kekurangan guru itu bagian dari kelemahan apa? Kekuatan guru. Ya kelemahan bisa, kekuatan bisa. Iya, kekuatannya kompak Pak. Kekuatannya lebih kompak. Sedikit tapi Solid. Kelemahannya ya kesel Pak. Tapi nanti satu guru bisa jumlah jamnya terlalu overload. enggak Kecuali nyampe 40. kecuali Pak Gulam. Apa bulan? Tapi Pak Gulam kan cuma ini aja Pak, yang sekarang aja. Nanti kan tahun depan kan kelas 10 kelas 12, kelas 10 kelas 11 merdeka. Iya. Jadi jamnya merata ke yang lain juga gitu. Jadi nggak overload lah. Berarti itu menjadi kekuatan, tapi kelemahannya adalah tidak sesuai dengan kualifikasi. Ya. Tidak sesuai dengan kualifikasinya. Tapi kalau misal ini sesuai nggak Pak? Kan Pak Gulam tuh sosiologi ya. Tapi megang papernya terus IPS gitu Pak. Ya sesuai. Sesuai ya. Oh, berarti kita sesuai semua Pak. Saya khusus IPA, Mas Sariman khusus PAI, Bu Istri khusus bahasa Arab. Iya. Oke gitu. Iya, jadi sesuai Pak berarti kalau itu. Artinya kan kualifikasi pendidikan kan per ini ya. Iya. Misalkan IPS, Iya. ekonomi, Iya. geografi. Iya. Cuma pas kebetulan karena kurang guru jadi IPS, ekonomi, geografi Iya, diajar satu satu guru. Iya. Karena masih satu rumpun gitu kan. Iya. Pak. Tapi tetap tidak sesuai dengan kualifikasinya. Cuma kalau di sinkron dengan matematika itu memang masih nyambung. Iya. Cuma yang kurikulum merdeka ini kayaknya agak bermasalah ya sama gue. Contoh nih, Gusti kan bahasa Arab, terus pegangan juga bahasa Arab gitu kan Pak. Di merdeka dibilang juga ini ya. Bahasa Arab, Ya, padahal Gusti lulusan bahasa Arab, di sini mengajar bahasa Arab tapi dibilangnya tidak linear gitu Pak. apa itu kayaknya Ininya kayak dia Pak. bukan itu salah memasukkan data-datanya mungkin profilnya. Bahasa Arab Pak. Bukan profil dari profil Bu istrinya itu. Iya, bahasa Arab. Termasuk dari identitas keseluruhan loh Bu. Ya ditugaskan ada sebagai guru bahasa Arab. Nah dari profilnya loh Bu. Mungkin kan di sini kan S1 apa dan seterusnya apa Seharusnya satu apa Mbak? mungkin Bahasa Arab. iya maksudnya di pengisian di profilnya itu perlu dicek ulang itu sudah sinkron atau belum Sudah. dari pengisian di profil. Karena kita semua nggak ada yang dibilang linear Pak. Yang kurikulum baru kayak contoh Pak Gulam kan sosiologi. Iya. Nggak linear juga sama sosiologi Pak. Jadi kayak kemarin makanya adminnya simpatika. Ini habis begitu ada kurikulum merdeka masuk di simpatika langsung kayak banyak menerima apa sih Pak? Komplainan kok ini nggak sinkron padahal di 2013 itu sinkron gitu Pak. Kalau itu mungkin setelah dari itu bukan Aplikasinya iya. ya. Jadi itu kan kompleks tidak ini saja loh Bu. Iya betul kayak seperti Mas Sariman nih contohnya Mas Sariman sama Artinya Mas semua Sariman. madrasah juga begitu. Iya. Jadi beberapa begitu. tidak hanya ini karena itu mungkin dari aplikasinya. Iya. Tapi nanti akan ada penyelesaian. Iya, semoga ya Pak. Jadi biar yang kemarin dianggap tidak sinkron, jadi sinkron.
kita lanjutkan dulu sini. Yang ketiga, membantu menentukan prioritas. Nah, ini nanti perlu sekali prioritas dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan madrasah menjadi acuan penyusunan RKAM atau RKM. RKM dan RKAM. Jadi skala prioritas BOS yang pertama adalah untuk proses pembelajaran. Anggarannya, Ibu ya. Pertama itu BOS adalah untuk proses pembelajaran. Proses pembelajaran termasuk ATK termasuk kategori proses pembelajaran. Iya. Termasuk penghonoran juga kategori proses pembelajaran. Sekarang sudah difasilitasi sampai 60%. 60% itu boleh untuk honor. Berarti 60% sisa dari 40 itu ya. Nanti boleh untuk ATK, ditambah lagi kadang-kadang nanti sisanya sedikit sekali gitu loh. Yang untuk lain-lain gitu loh. Artinya boleh nanti diambil 60% untuk honor. Kalau uang 100 juta berarti kan 60 juta ya Bu ya, bisa untuk honor. Kemudian dari tinggal 40 itu nanti berapa persen untuk proses seperti ATK dan lain-lain. Nanti tinggal sisanya untuk kegiatan lain. Nah, kekurangan dari kegiatan pembelajaran di madrasah termasuk ekstra dan pengembangan diri itu makanya bisa ditopang atau bisa diupayakan dari komite. Kalau memang mau mengupayakan komite gitu. Nantinya di Kementerian Agama masih dibuka bukan bagian dari yang dilarang gitu. Kecuali yang mendapat 2 bos daerah dan bos pusat. Kalau madrasah swasta masih mendapatkan 1 bos pusat, bos daerahnya belum. Kalaupun bos daerah baru sekitar 50.000 atau berapa lah ya, mungkin kan ada ide itu ya. 150 150 per siswa 1 tahun. 1 tahun oh iya. Iya. Kalau itu gimana Pak? Ya masih boleh. Masih boleh karena belum sesuai. Iya. Kalau yang bos daerah kan sekitar 1.300.000. Itu 1.300.000. Kemudian yang bos pusat kan 1.400.000 sampai 500 Bu. 500. 1.500.000. Kan menjadi 28. Jadi boleh ya, boleh nanti mengupayakan untuk kegiatan-kegiatan yang ekstra. Halo Pak. Kan sudah punya nilai PKM yang kemarin. Iya, mau gak di-upload saja. Apanya? Nilai. Oh, jenengan 4 tahunan ya? Oh, 4 tahunan itu nilainya di pen Pak. Jangan kemarin nggak minta sekalian ya. Iya kan harus ditandatangani kepala kantor dulu atau kasih. Nggak sekalian kemarin, harusnya sekalian. Iya. Udah ada. Iya maka di itu. Saya lagi nyusun. Iya besok aja lah jangan sekarang. Oke kita lanjut ya. Ini EDM. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja per mutu madrasah, usahakan ini sesuai dengan kondisi itu ya.
Artinya jangan mengadakan. Kalau tahun kemarin memang kalau kita mengisinya skalanya cukup, skala cukup itu ada respon dari bos afirmasi. Benar. Ini sudah dapat belum? Belum ya. Tapi bos afirmasi itu hanya terbatas di 2022, di 2024 sudah tidak keluar, gitu loh. Sudah habis dananya, sehingga tidak berpengaruh. Kalaupun nanti ngisinya cukup, ya, artinya tidak sesuai dengan ringnya, karena agar mendapatkan dana bos afirmasi yang 150 juta. Sekarang sudah tidak ada bos afirmasi. Jadi tetap madrasah jangan terpengaruh isu-isu, diberikan skor C saja biar nanti dapat bos afirmasi itu loh, kan banyak kayak gitu. Iya. Sekarang sudah tidak ada bos afirmasi. Dan nanti nunggu-nunggu ternyata malah nilai akreditasinya B, EDM-nya C kan nggak sinkron gitu. Nah, itu nanti bermasalah gitu loh. Dulu kok ada bos afirmasi itu ternyata malah tidak ada gitu loh. Misalkan jangan terpengaruh lah. Itu hanya isu. Selanjutnya ini mengetahui peluang untuk memperbaiki mutu. Jadi kalau kemarin nanti misalkan atau tahun kemarin misalkan di sini mengisi 55, sekarang harus naik, ya, harus naik dibuat 60 berapa lah. Syukur sampai baik, amat baik gitu loh. Itu untuk memperbaiki, karena di sini memang penekanannya memperbaiki mutu. Memperbaiki mutu melalui menilai keberhasilan dan melakukan penyesuaian program. Kemudian mengidentifikasi, kemudian bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Bahan masukan penyusunan Renstra, RPM, RKM. Bahan penyusunan RKM. Jadi nanti skala prioritas itu Bu, itu bisa dijadikan sebagai RKM, rencana kerja madrasah. Dari sudut prioritas rencana prioritas dijadikan RKM. RPM, ini RPM, rencana pengembangan madrasah, ini lebih ke kayak semacam ke arah sarana prasarananya lah. RPM atau RKM ini, jadi nanti yang mana yang bisa dikondisikan oleh bos, mana yang tidak. Yang tidak itulah yang harus dikondisikan oleh komite madrasah, terutama yang mengarah ke sarana prasarana. Selanjutnya tim sudah tadi ya. Tim sudah, pelatihan tim ini hari ini bagian dari pelatihan tim. Penetapan level kinerja setiap indikator berdasarkan data informasi dan bukti fisik. Level itu nanti ada level 1, 2, 3, 4. 4 itu paling tinggi. Penetapan level. Persetujuan approve hasil desain EDM oleh kepala madrasah. Jadi nanti ini sebelum nanti pengawas approve dulu yang online. Setelah di approve oleh pengawas baru kepala madrasah. Nanti kalau saya sudah melihat EDM, mungkin karena ini tidak online, paling saya nanti WA ke Bu siapa? Bu Ica itu ya. Bu Ica yang ini kan yang tulis bos kan Bu Ica ya. Ini sudah melalui dicek dan sudah sesuai, mau segera online kan, ya boleh ditindaklanjuti.
pengiriman hasil EDM oleh TPM. Tim TPM itu ada yang mengartikan tim penjaminan mutu, ada juga tim pengembang madrasah boleh. Pengembang madrasah juga istilahnya penjaminan mutu. TPM yang sudah disetujui oleh kepala madrasah melalui pengiriman yang tersedia di aplikasi. Ini bagi yang sudah online. Keanggotaan TPM ini Bu, ada pengarah, pengawas, Kita di jasa. ini keanggotanya pengarah, dua penanggung jawab kepala, ini nanti itu daftar hasilnya Bu ya. Ketua salah satu guru atau wakil kepala, sekretaris salah satu guru, anggota jika sumber daya di madrasah mencukupi anggota TPM dapat dibagi menjadi beberapa kelompok atau komponen Bu. Komponen kan ada 5 komponen A, B, C, D, E ada 5. Itu bisa nanti masing-masing komponen itu dipegang oleh masing-masing guru. Kalau ada gurunya, gitu ya. Tapi kalau tidak ada gurunya, tinggal anggota itu ya menjadi bertanggung dalam 5 komponen. Sebenarnya itu dirinci lah ya di sini. Dirinci per komponennya. Jadi ini sekali lagi nih nanti ada penanggung jawab kepala, jangan kepala menjadi ketua ya. Ketuanya siapa? Ketua baru mau bentuk dulu. Dia. Iya. Kalian ngurusin Bos. Di siapa? Iya. Iya. Ada ketua, pertama pengarah ya, pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, anggota. Di sini kok Iya. Nanti kenapa di sini tidak ada bendahara? Karena sudah ada bendahara bos itu ya. Di sini kan hanya nyusun EDM. Jadi tidak mengelola uang gitu loh. Oke ini lanjut ini tugas-tugas TPM. Terlihat apa gini? Ini ada 5 aspek. Aspek A, tidak tahu ini, tidak terbaca ini. A, B, C, D, E. Indikator aspek 4 itu skor paling tinggi. Ya. Ini dari A ada 7 indikator ini. A, B ada 4 indikator, 4 pertanyaan. C ada 7 pertanyaan, 7 indikator. D berapa ini? 5. 5. E 3. Jumlahnya berapa? 11 tambah 7 18 tambah 5 23 tambah 3 26. Hanya 26 indikator. 26 itu ya menyebar di 8 standar. Ya. Pertama 5 aspek ya. 5 aspek tersebar menjadi 26 indikator. 26 indikator ya tersebar ke 8 standar. 26 indikator itu. Jadi dalam mengisi EDM rekam harus melihat data sekundernya ada AKG, ada AKMI atau ANBK, emis, akreditasi. Kemarin ANBK-nya dapat berapa? Sudah keluar. Sudah pokoknya kalau belum keluar jadi telat.
Karena sampai KKN itu hampir semuanya bisa mengeluarkan 2022, 2023. Untuk yang waktu itu 2020, dua pemberian itu 2004. Tapi sudah pada sebenarnya pas PKN sudah keluar semua Bu. Atau mungkin karena telat download terus nggak bisa itu lagi apa Pak, nggak bisa download lagi. Tapi kemarin madrasah lain juga pada tanya kok belum keluar ya nilainya seperti itu loh. Yang 2023 kemarin banyak yang tanya seperti itu. Iya ada beberapa yang tidak bisa download, tapi lebih banyak yang sudah bisa download. Karena begitu PKKN kemarin yang 4 tahunan, yang tahunan itu semuanya sudah bisa mengeluarkan data 2023. Ada juga madrasah yang belum bisa gitu loh. Tapi hitungannya sedikit. Makanya ini pertama nanti AKG itu asesmen kompetensi guru kan sudah asesmen semua ya gurunya. Nilai AKMI atau ANBK asesmen kompetensi madrasah ya Indonesia. Kalau nanti ANBK lah yang sudah ini ya. Terus emis dan akreditasi. Akreditasi kemarin dapat apa Bu? B. Ya. Minimal itu jangan sampai di bawah akreditasi. Nanti kok kenyataannya di atas sih nggak apa-apa kalau di atas. Tapi kalau di bawah berarti ini madrasah bisa ngisi apa bingung apa tidak bisa ngisi itu loh Bu. Kenapa kok antara di akreditasi nilainya B begitu di pelaksana pembelajaran kok nilainya C gitu loh misalkan gitu. Ini karena faktor apa? Apa karena tidak bisa ngisi? Apa karena memang ada faktor lain itu loh. Ini ini pengisian DM ini dalam pengisian DM ini aspek 1 ada 7 tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini contoh ini bisa terpasang ini. Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Ternyata ini masuk juga standar kelulusan, standar isi, standar proses, standar sarana prasarana. Jadi 4 standar masuk. Itu maksudnya itu. Guru hadir di madrasah melakukan fungsi pembelajaran, pembimbingan dan seterusnya. Berarti ini standar isi, standar proses, sarana prasarana ada begitu. Oh, standar apa ini? STK apa SP? Standar penilaian ya? Standar penilaian. Ya, standar penilaian. Kan ada 8 standar lagi. Ini kalau di sini nanti ada 4 ya. Kemudian ini bisa saja tidak mesti harus ada 4 daya dukung, enggak ya. Contohnya ini siswa menunjukkan perilaku religius yang harus di-upload itu nanti kita tinggal melihat ini Bu. Kan menunjukkan
perilaku religius ini. Nah ini indikator dan dokumen dukung yang harus disiapkan. Ada 3 dokumen. Ini yang harus di-upload ini sebenarnya. Tahun kemarin itu banyak sekali judulnya dimasukkan di sini. Begitu dibuka, lihat detail tidak ada. Tapi ya karena bos itu jelas turun. Coba tidak kan dibaca oleh Kamil ya. Ini kok madrasah gimana ini? Pertama yang ditanya Penma kepala kantor turun ke Penma ke pengawas sampai ke kepala. Kenapa ini kok ada nama dokumennya tapi tidak ada isinya gitu. Ini itu ya ini makanya ini kalau di sini nanti daftar kehadiran peserta didik dalam aktivitas apa ini Bu? Bersama. Dan seterusnya. Kemudian jurnal ini kan bisa saja sholat berjamaah tersendiri ya. Dari ini bisa dokumennya 4, 5 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Artinya berjamaah sendiri, tadarus sendiri. Kalau mau dijadikan satu boleh, tapi umumnya sendiri-sendiri. Kemudian nanti ada juga sholat duha lagi misalkan. Kalau di sini tidak ada sholat duha, apakah boleh dimasukkan? Boleh. Itu nanti menunjukkan. Nah ini untuk apa? Dalam perhitungan rekapnya berapa minggu? Itu rekapannya 1 bulan. Berarti mulai dari Januari, Februari sampai ke Desember. Desember sudah tidak ada ini aktivitas anak misalkan ya baru pun tes semester 5 kemarin kan semester 1 ya. Kan November minggu kelima kan tes ya. Nah, Desember kan masih tes minggu ke-1. Itu ya kalau memang ada kegiatan seminggu 2 minggu ada aktivitas ya ditulis. Kalaupun hanya berapapun memang tidak disalahkan, yang penting ada laporan. Tidak harus laporannya itu full. Kalau dibuat full malah menyalahi gitu ya. Terima rapot selesai tes tanggal 10. Koreksi anak berangkat ada yang tidak dan seterusnya. Terima rapot. Kok sampai dibuat Desember sampai 31 atau ada daftar jamaah. Ini kan dia tanda tanya. Kalau disalahkan sih tidak. Oh malah merespon positif tapi sana ya berpikirnya libur. Ini anak libur apa tidak itu? Apa betul itu? Jangan-jangan hanya untuk mengisi. Ini hal ini bisa dibuat Ibu ya. Jurnal guru pendidik pendidikan agama PKN BK. Ini jurnalnya. Ini direkap ya, rekap jurnal Pak. Jadi ini khusus yang dulu karena ini terkait dengan sholat berjamaah. PKN juga kaitannya dengan sikap, BK juga sikap, agama jelas ini ya. Ini kehadirannya direkam. Sesuai apa tidak? Daftar pelanggaran tata tertib. Ini dia. Kalau ini kan hanya daftarnya saja loh. Daftar pelanggaran tata tertib. Ini yang dimaksud menurut jenengan apa ini? Daftar pelanggaran? Iya. Buku kasus. Bukan nama siswa. Daftar pelanggaran bukan itu apa ya sanksi yang diberikan kayak gitu. Bukan nama siswa yang melanggar bukan ya? Daftar pelanggaran tata tertib.
Yang kayak kemarin. Sama pelanggarannya iya, ketika anak tidak mengikuti sholat duha kan kita dikasih sanksinya, anak disuruh untuk menulis surat Al-Baqarah misalkan seperti itu ada daftar anaknya beserta dengan